4 perkara kalau mau kau bahagia. Ini 4. Mudah-mudahan pulang ki di sini bahagia semua maki. Ya. Nah, apa resepnya? Yang pertama kata Nabi, darun wasi'. Apa itu Ustaz? Rumah besar dan lapang. Nabi lau, tidak masuk mas saya Ustaz. Rumahku tipe 21. Baru masuk sampai mungkin di dapur. Iya toh? Iya toh? Iya. Baru ki masuk, sampai mungkin dapur. Nabi bilang ada temanku, Nabi bilang, baru ki meludah di luar, sampai di dapur. Iya toh? Oh ternyata lebih kecil rumahnya Rasulullah. Bapak Ibu, saya sarankan kalau pergi umroh, jangan cuma pi update status. Pergi lihat itu rumahnya Rasulullah. Ada namanya Museum Rasulullah di Madinah. Itu masuki di situ, divisualisasikan 3 dimensi bagaimana kita lihat rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu Pak, kalau berdiri itu kepalanya sampai di langit-langitnya. Ada di sini begitu? Ada? Bohong ki kalau ada. Nabi kalau sholat Pak, dalam kamarnya, kalau sholat, itu kakinya Rasulullah menyentuh kepalanya istrinya kalau sujud. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya itu rumahnya Nabi? Tapi pernah kita dengar Nabi kekerasan dalam rumah tangga? Pernah kita dengar? Enggak. Pernah kita dengar Nabi galau? Pernah kita dengar Nabi pinjol? Iya toh? Masya Allah. Tapi apa yang selalu kita dengar? Nabi berkata, baiti jannati. Rumahku laksana sorga bagiku. Bapak, rumah tipe 75. 3 lantai. Kamar 7. Ber-AC semua. Tapi kenapa kita tidak tenang dalam rumah? Iya toh? Nabi Bu, Pak, kita tahu berapa istrinya Nabi? Itu ibu nak pura-pura lagi tidak tahu. Begitu takutnya kalau poligami ki. Berapa istrinya Nabi Pak? 10 telu. 13 Pak. Tapi tidak pernah itu kita dengar istrinya bertengkar gara-gara kamar. Tidak pernah kita dengar Nabi yang kecil rumahnya itu bertengkar istrinya. Tidak pernah Pak. Nah kita rumah besar 1 istri. La haula wala quwwata illa billah. Berarti makna ini hadis makna majasi namanya. Majas, kalimat majas, kiasan. Apa maknanya? Boleh punya rumah yang lapang. Kabagus tong itu kalau rumah yang lapang Pak. Enak tong. Kenapa? Datang sepupu tak dari Pindrang. Yasik ko iko. Iko anak upo. Tapi kalau rumah kecil, datang satu keluarga pusing maki di mana mesti dipinjam ini Pak. Nggak kuasai rumah tak. Penting rumah, tapi makna di sini bukan sekedar rumah yang besar, tapi apa? Hati yang lapang. Biasa orang bilang, becuk-becukmu jek bolana kasih, tapi manyamang sih di bolana. Kecil rumahnya, tapi enak dirasa. Kenapa? Bagus sifatnya orang punya rumah. Daripada, sogi memang melupu bolana, tapi pada dimakan lalki nerakai. Nah bilang besar memang rumahnya, tapi kayak di dalam neraka di rumahnya. Berarti kebahagiaan bukan soal berapa kilometer, berapa meter persegi rumah, tapi seluas apa kelapangan dadanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nih Pak Bu, bagaimana cara supaya hati lapang? Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Loh, kenapa ada orang ustadz, ibu-ibu berzikir, nah pegang tu tasbih, kan canggih tu tasbih sekarang Pak. Ada namanya tasbih digital. Ya toh, kenapa balik kuliah itu ustaz, ibu-ibu pegang tasbih tapi menggosip. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Berarti bukan sekedar lisan yang zikir, tapi yang jauh lebih penting hati.
Orang Bugis bilang macinno ngatinna. Bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, insya Allah lapang dadanya. Dan ini hati Pak, menentukan keluangan dan kebahagiaan. Menentukan ini. Hati ini Pak, itu sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama mengatakan segumpal darah. Kalau daging itu sehat, darah itu sehat, gumpalan darah, sehat semuanya. Kalau sakit, sakit semuanya. Ada orang besar rumahnya, tapi mepet di hati. Sereati. Besar rumahnya, tapi semua orang tidak suka di kompleks. Padahal besar itu rumahnya. Tidak ada orang suka. Kenapa? Kotor hatinya. Mungkin dia itu namanya hebatnya itu hati Pak. Pernah naik mobil toh, saya naik mobil pergi Pindrang. Yang pegang setir apa? Apa? Tangan. Yang gas rem apa? Kaki. Yang melihat rambu lalu lintas apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Jatuh? Tidak ada tertulis otak-otak. Rumah makan itu otak-otak. Iya toh? Di bandara. Yang menulis pengumuman, tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang berpikir kalimat tepat, otak. Tapi ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada bilang, perotakan, perotakan. Ini penting. Makanya, kalau mau lapang hati, bukan dengan harta. Mau lapang hati, bukan dengan popularitas. Mau lapang hati, agama. Ini yang datang begini. Agama itu membuat hati kita lapang. Kalau ada masalah, orang yang lapang hatinya, dia tidak akan jadi cemas. Kalau orang yang lapang hatinya, ada persoalannya, dia tidak akan pernah stres. Kenapa? Dia sudah lapang hatinya menerima. Nah ini contoh ibu ya. Ada ulama, ustadz, guru, kiai, didatangi sama muridnya. Nah bilang muridnya, guru, banyak ini masalah aku bela. Himpitan ini rasanya hatiku ini mumi pecah. Banyak sekali masalahku. Gurunya lalu dia bawa ke sungai ini muridnya. Kita tahu di sungai bu. Kita tahu di sungai bu. Tuh. Nah, dia bawalah ke sungai. Lalu gurunya mengambil satu genggam garam. Peje. Ya. Sebenarnya itu ini yang natakuti orang penyakit garam. Ternyata itu garam, saya pernah sakit bu, kalau orang kekurangan garam juga, itu sama orang bisa kena serangan jantung. Kalau orang kekurangan garam, tidak percaya kita tanya dokter Fuad. Kan dia tonsen dokter toh. Nah, itu orang bu, kalau pernah saya kekurangan garam pak, orang kelebihan garam, saya kekurangan garam. Nah, waktu itu saya di Singapura, lebih 24 jam hilang ingatanku. Dalam kejadian sehari itu tidak ada satupun yang tersimpan di memoriku. Apa sebabnya? Kurang garam. Bahaya tong itu kalau kelebihan garam ki. Apa? Pananakan. Jadi kalau mau berhenti cerita suka mengamuk, jangan banyak garam di rumah pak. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, ini guru diambil garam satu genggam, lalu diambil botol, gelas, dia simpan itu 10%. Setengahnya dalam genggamannya, dia kasih masuk di gelas. Lalu dia bilang gurunya, minum kok beda itu? Tidak boleh. Asin sekali pasti. Tidak boleh minum kok. Diminum. Oh, langsung namuntahkan. Kenapa? Memang asin. Sudah itu, setengah genggamnya lagi, nah kasih turun di sungai. Sudah itu, ambil satu gelas. Minum ke ini air sungai. Bagaimana rasanya? Segar. Begitu itu masalahmu. Kalau lapang hatimu menerima masalah, maka garam tidak akan berarti karena seperti dalam sungai. Tapi kalau hatimu sempit, seperti garam dalam gelas. Mapetjimu rasa. Begitulah hidup. Kelapangan dada hanya didapat dengan agama. Dan salah satu untuk kelapangan dada itu harus sering dengar dakwah.